Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara di channel ini, dan terima kasih sudah menekan tombol like, komen, dan juga jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan channel ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih. Teman-teman semua, tentunya kita di dalam kehidupan ini banyak mengalami hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, seperti adanya masalah finansial atau keuangan, dan mungkin juga mengalami kesulitan dalam keuangan dan juga dalam kehidupan ini. Dan kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh, apalagi sedangkan usaha sungguh-sungguh saja orang belum tentu berhasil, apalagi kita bermalas-malasan. Sebenarnya jika Anda ingin menjadi orang kaya, itu bisa direncanakan dan tidak hanya cukup untuk bekerja dan berusaha saja. Dan ini kalau Anda selagi usia muda, untuk menjadi kaya itu adalah lebih baik dicita-citakan dan direncanakan dari sekarang. Ada beberapa tips di sini jika ingin menjadi orang kaya dan memiliki kebebasan finansial di dalam kehidupan ini. Silakan simak video ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Teman-teman semua, untuk menjadi orang kaya, banyak yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang sudah rajin belajar dan bekerja keras, dan kalau dahulunya nenek moyang kita selalu mengatakan bahwa hemat pangkal kaya, ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk sekarang ini. Hemat belum tentu bisa menjadi kaya. Rajin pangkal pandai, mungkin saja bisa rajin pangkal pandai, tapi tidak bisa orang rajin bakal menjadi kaya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang bisa menjadi kaya. Mari simak untuk faktor yang pertama. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi orang kaya, tentunya harus mengerti dahulu bagaimana seluk-beluk keuangan dan bagaimana mengelola keuangan Anda. Misalkan, apakah harus orang yang bergaji besar langsung menjadi kaya? Itu tidak menjamin. Apakah orang berpangkat tinggi akan menjadi kaya? Juga tidak menjamin. Jadi di dalam hal ini, faktor yang pertama adalah kemampuan mengelola keuangan, dan itu tidak ada dipelajari di sekolah. Mengelola keuangan, baik itu besar atau kecil, itu tidak ada diajarkan di dalam pendidikan dan tidak ada ijazah tertentu. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman dan dari pengalaman orang lain juga tentunya. Misalkan Anda bergaji kecil, anggaplah Anda mempunyai gaji hanya untuk cukup untuk biaya hidup. Misalkan saja Anda seorang karyawan yang hanya bergaji 3 jutaan atau 2 jutaan. Ini bisa menjadi kaya atau tidak? Jika orang yang pesimis, dia bilang tidak. Tetapi bagi mereka orang yang optimis, ini bisa menjadi kaya. Contohnya, jika Anda hanya bergaji 2 juta, dan bagaimana tipsnya supaya Anda bisa menjadi orang kaya? Tentunya harus menabung. Lalu bagaimana mungkin mau menabung dengan uang 2 juta dengan kebutuhan hidup yang sedemikian? Ya, jika uang digunakan untuk kebutuhan hidup, insya Allah akan cukup dengan uang 2 juta dan termasuklah menyimpan untuk menjadi kaya. Tapi jika Anda gunakan untuk gaya hidup, uang 2 juta tidak akan cukup. Lalu apa bedanya kebutuhan hidup dan gaya hidup? Nanti kita akan bahas di video lainnya. Jadi teman-teman, dengan gaji 2 juta tersebut, terlebih dahulu Anda sisihkan. Paksa diri kita semampu mungkin, sekuat tenaga. Memang sangat berat hidup dengan uang 2 juta, dengan biaya hidup yang semakin tinggi saat ini. Tapi Anda harus kuat. Contohnya, terima gaji bulan ini 2 juta, Anda harus sisihkan 200.000.
bulan ini, sehingga sisanya 1.800.000 itu, dengan itulah Anda hidup. Tidak bisa, harus bisa. Bagaimana caranya? Ya, Anda bagilah pos-posnya, mana pos yang patut dikurangi. Misalkan Anda sisihkan untuk uang kosnya, Anda sisihkan buat transportnya, dan ternyata yang tersisa buat makan hanya sedikit. Ya, yang sedikit itu buat makan harus dicukupkan. Bagaimana mungkin satu porsi makanan harganya misalkan udah 15.000, 20.000? Ya, kalau Anda selalu makan di luar. Tetapi jika Anda bisa menggunakan uang tersebut dengan memasak sendiri, mencari istilahnya makanan yang harga kosnya murah tapi bergizi. Banyak kok makanan yang murah dan bergizi, itu pandai-pandai kita mengaturnya, dan harus bisa kita lakukan hal yang demikian. Jika Anda rutin lakukan hal tersebut dengan memotong gaji Anda 10%, tentunya hal itu akan menambah kocek tabungan Anda. Jadi di dalam hal ini adalah menabungnya di awal. Uang yang kita terima awal itu harus kita sisihkan 10%, dan sisanya lah yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Cara yang kedua adalah dengan rutinnya Anda menabung, misalkan tadi 200.000 per bulan, dengan susah payah dalam setahun, coba Anda bayangkan Anda sudah menumpuk uang sebesar 200 kali 12, 2.400.000, atau sempatlah 5 tahun, coba kalikan 2.400.000 Anda kali 5, Anda sudah punya uang sebanyak 12 juta. Nah, dengan uang yang demikian tersebut, jika Anda diamkan, Anda tidurkan saja dia di dalam rekening Anda, atau apalagi Anda simpan saja di dalam celengan di bawah kasur di rumah Anda, maka uang tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi Anda. Bahkan jika Anda kesulitan, uang tersebut akan langsung jadi tujuan kita, jadi sasaran kita untuk kita ambil kembali, apalagi dengan rekening yang kita buatkan ATM-nya. Nah, dengan mudah kita akan mengambil 100, 200 atau berapapun yang kita suka, dan itu tidak efektif. Akhirnya Anda setelah 5 tahun tetaplah jadi miskin dengan gaji 2 juta tersebut dan tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana caranya? Jika Anda seorang yang cerdas, uang yang Anda tabung 200.000 per bulan tersebut Anda bisa lakukan dengan cara menabung. Jika Anda belum paham dengan permainan saham, mungkin Anda orangnya awam, saya rakyat kecil, tidak mengerti, tidak berpendidikan, atau apalah alasan untuk menghindari hal demikian, Anda bisa lakukan cara yang lain yang paling mudah, yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu kala, dan boleh dikatakan tanpa resiko, tidak pernah ada kejadian orang merugi. Apa itu? Yaitu dengan menabung emas. Jika Anda bisa nabung emas, bisa dalam bentuk fisik, mungkin Anda beli emasnya misalnya setelah cukup uang Anda untuk 1 gram, 2 gram Anda beli. Tapi kebanyakan kalau zaman dahulu nenek moyang kita membeli emas di dalam bentuk fisik, dalam bentuk perhiasan, sehingga waktu menjual ada lagi biaya namanya upah untuk membayar untuk membayar upah dan segala macam, dikurangi segala macamnya. Maka untuk zaman sekarang yang paling menguntungkan adalah Anda bisa menabung tabungan emas. Jadi kita tidak mengambil emas dalam bentuk fisik, tapi kita membeli emas tapi fisiknya tidak kita ambil. Ini bisa Anda lakukan dengan datang ke Pegadaian misalnya, Anda menabung emas, dan bahkan di Pegadaian bisa menerima tabungan tidak harus 200.000, bisa dalam ukuran kecil, bahkan dia bisa menerima dengan ukuran 10.000 pun Anda punya, Pegadaian masih bisa menerima. Jadi dengan demikian uang Anda aman. Tapi setelah Anda masukkan ke dalam tabungan emas di Pegadaian, anggap ini uang yang tidak pernah Anda miliki, jangan diingat-ingat untuk sekian tahun mendatang. Maka kita biarkan begitu saja, tentunya dia sudah tidur nyenyak, dan seiring dengan harga emas terjadi kenaikan dan uang kita aman daripada rugi, tidak ada, kemudian aman pula dari pencurian, kemudian aman pula dari
gerogotan kita sendiri ya. Kalau kita sendiri mau terdesak uang, ya anggap kita tidak punya uang, tahan diri, bagaimanapun upayakan berpikir keras bagaimana mengatasinya. Nah itu dia teman-teman, jadi sehingga Anda sudah punya passive income yang istilahnya tidak akan terganggu lagi meskipun gaji Anda hanya 2 juta sebulan. Nah itu adalah tips yang kedua. Lalu yang ketiga apa lagi? Jangan jadi orang yang pelit, karena orang yang pelit atau hemat pangkal kaya itu, hemat itu dalam arti kata bukan berarti kita tidak bisa bermasyarakat. Kita juga harus punya saudara yang patut dikasihi, punya tetangga yang patut dikasihi. Maka janganlah jadi orang yang pelit. Jika Anda dengan uang 2 juta, wah gimana sih? Maka jika ada yang membutuhkan bantuan, jika Anda tidak mampu, ya udah kasih aja seberapa mampu. Atau sesekali misalnya ada anak tetangga yang kelihatan kelaparan, kita kasih belikan makanan, atau kita kan nampak peminta sedekah, kita kasih sedekah. Atau Anda rutinkan mengeluarkan uang recehan Anda yang tersisa di dalam dompet yang kadang-kadang memang tidak Anda perhatikan, ada recehan-recehan uang kecil yang kadang bertaburan aja di mana dalam tas Anda. Maka simpan itu setiap pagi, jadikan itu tabungan sedekah untuk akhirat. Maka insya Allah Anda akan dapat berkahnya dari uang recehan yang Anda bagikan sebagai sedekah tersebut, sehingga dengan sebuah pahala sedekah tentunya juga Anda bisa menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, tidak cukup hanya bekerja keras, tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya hemat pangkal kaya. Untuk menjadi kaya cukup lakukan 3 hal itu saja. Menabung di awal dengan keuangan yang memang pas-pasan, kemudian jadikan uang Anda itu jadi passive income. Jadi memang kalau memang modal kita tidak cukup banyak, passive income Anda cukup dengan tabungan emas saja. Kemudian kita rajin bersedekah, juga memberikan tabungan emas, tabungan untuk hari akhirat. Ya, semoga hal ini dapat menjadi renungan bagi kita dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.